Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita semua memuji menyembahnya dalam sikap doa. Kita naikkan satu penyembahan kita, pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan dan perlindungan yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa.
yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Layak kudus, layak disembah. Sekali lebih dahsyat lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ajarlah karyamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua yang bernafas di bumi ini menyembah-Mu, Tuhan, memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang selalu menyertai hidup kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, Tuhan. Semuanya Tuhan, Kau melindungi kami Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Karena Kau yang begitu baik bagi kami semua Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Yang menonton ibadah online ini Tuhan, Kau urapi kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam menaikkan setiap penyembahan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Dan dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan pada hari ini, pimpin pujian, singer, pemain musik. Semuanya Tuhan yang terlibat pada pelayanan hari ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap firman. Supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada hati-Mu dan tersampaikan ke setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Tertanam di hati mereka, bertumbuh, berakar, dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan dapat menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin? Amin. Amin. Mari kita semua bangkit untuk memuji nama Tuhan. Tuhan
satu pujian. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita dalam sikap doa, kita masuk ke hadirat-Nya lebih lagi. Haleluya.
jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, memberkati kami. Terima kasih Bapak urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah firman-Mu boleh membukakan setiap mata rohani kami. Selubung-selubung kami yang tertutup dan ilah-ilah dunia ini dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Urapan daripada surgawi turun atas hamba-Mu. Setiap perkataan keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Matius 15 ayat 21 sampai kepada 28. Berikutnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus, di mana awalnya Tuhan Yesus tidak pedulikan perempuan Kanaan tersebut. Ya. Perempuan Kanaan ini mengalami suatu pergumulan yang anaknya sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan perempuan Kanaan ini tahu siapakah Tuhan Yesus itu, sehingga membuat dia datang kepada Tuhan Yesus dengan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Apakah serta-merta langsung dia diterima oleh Tuhan Yesus? Tidak, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita lihat di ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini dengan satu harapan bahwa dia datang kepada Tuhan, dia akan mendapat jawaban daripada doanya, yaitu supaya dia mendapat jawaban atau jalan keluar dari masalahnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan lihat di situ apa yang Tuhan Yesus jawab kepada dia. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita lihat bagaimana perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan. Mungkin dia datang kepada Tuhan dengan berteriak-teriak, dengan histeris. Kenapa? Karena anaknya yang lagi kerasukan setan. Berarti pergumulannya sangat luar biasa. Jiwanya pasti tertekan melihat anaknya sedemikian rupa, ya, yang menderita karena kerasukan setan. Nah, di saat dia datang kepada Tuhan, tidak ada jawaban daripada Tuhan. Bahkan dia disuruh pergi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Katanya, lihat ya, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Berarti perempuan itu tidak menyerah dan dia tetap berseru kepada Tuhan. Di saat Tuhan Yesus tidak menjawab dia. Nah,
Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita belajar bagaimana iman perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat-saat ini doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita terima. Mungkin kita diperhadapkan dengan masalah dalam kehidupan kita bukan semakin baik, tapi semakin berat, semakin menekan hidup kita. Nah, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak serta-merta langsung menjawab doanya. Bahkan satu perkataan Tuhan, dia bilang apa? Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bahkan bukan Tuhan menjawab doa dia, bahkan dia diperhadapkan dengan satu perkataan yang mungkin sangat menusuk di hati. Dikatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, karena perempuan Kanaan ini bukan bangsa Israel, ya. Dia adalah orang Kanaan. Tapi dia tahu bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Apakah dia pernah menyerah? Tidak. Walau Tuhan Yesus katakan itu diperumpamakan, diperhadapkan dia bahwa kamu gak bagus itu, dikatakanlah bahwa perempuan itu satu perkataan anjing, perumpamaan. Tahukah sifat anjing? Anjing kalau ketemu dengan majikannya pasti dia akan baik banget. Bahkan dia bisa menggoyangkan buntut, menjilat-jilat majikannya. Nah, kenapa Tuhan katakan anjing? Tuhan mau bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan perumpamakan dengan anjing. Bagaimana anjing dengan majikannya? Walaupun mungkin anjing itu dimarahi, dipukul, tapi dia tetap akan dekat dengan majikannya. Dia suka kadang menjilat-jilat dengan majikannya. Nah, kita lihat perempuan Kanaan ini, dia tidak menyerah. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Dia berteriak. Dan dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah serta-merta dia ditolong Tuhan saat itu? Tidak. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun Tuhan katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Suatu perkataan yang sangat tidak enak didengar. Ya. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bagaimana perempuan itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, lebih dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu setiap pergumulan kita yang kita gumulkan pada saat ini, mungkin ada kalanya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Suara-suara yang sumbang datang dalam kehidupan kita. Mungkin orang akan berkata, mana Tuhanmu? Mana katanya Tuhan kamu hebat, Tuhan kamu dahsyat. Mana pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Itulah yang dialami oleh perempuan-perempuan Kanaan. Mana kamu lihat, mana kamu layak. Mungkin kamu gak layak di hadapan Tuhan. Kamu orang yang berdosa. Kamu orang yang tidak layak datang kepada Tuhan. Kalau kita mengerti siapakah Tuhan kita,
akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti perempuan Kanaan ini. Dia tahu siapakah Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang dikatakan orang, apapun yang dikatakan murid-muridnya, apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap dirinya, dia tidak pernah mundur daripada meminta belas kasihan Tuhan. Dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau setiap kita seperti itu. Ya, saya katakan di saat sumbangan, kata-kata sumbang yang datang dalam kehidupan kita, mana pertolongan Tuhan? Kenapa hidupmu semakin susah? Kenapa begini? Di saat kita, saya mau katakan saudara kekasih yang Tuhan, di saat hidupmu, di saat jalanmu benar di hadapan Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Situasi pandemik saat ini yang Tuhan izinkan terjadi membuat iman kita digoncangkan. Tahukah saudara kekasih dalam Tuhan, dalam saat-saat pandemik ini Tuhan mau kita berdiam sejenak. Tuhan mau kita berdiam sejenak. Duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan. Lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ada saatnya kita untuk duduk diam di kaki Tuhan. Supaya terang Tuhan datang dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat di dalam Mazmur. Kita lihat Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ada saatnya Tuhan mengizinkan kita untuk tenang sekejap, tenang, ya, duduk diam di kaki Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Berdiam di kaki Tuhan. Di saat kita buntu jalan, di saat kita tidak ada jalan keluar, diam di kaki Tuhan. Amin. Mari kita duduk diam di kaki Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Nah, mari kita belajar kepada perempuan Kanaan ini. Bahwa di saat kita sungguh dan percaya kepada Dia, maka Dia akan memunculkan hak kita. Di saat kita diam di kaki Tuhan, Tuhan berkata, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ada saatnya Tuhan ingin kita duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa? Saat-saat ini pandemik terjadi dalam kehidupan, bukan hanya pada kita, bahkan seluruh dunia. Mungkin selama ini kita hanya sibuk mengejar karir. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Kita sibuk dengan usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Ya, mungkin kita sibuk dengan traveling kita. Sehingga waktu kita buat Tuhan, kita bilang gak ada waktu. Sehingga semua Tuhan izinkan terjadi pada saat ini kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Supaya mari setiap kita ayo introspeksi diri di hadapan Tuhan. Dengan kita bisa duduk diam di kaki Tuhan, kita bisa merenungkan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Di sinilah kita belajar seperti perempuan Kanaan. Semakin masalah datang dalam kehidupan dia tidak pernah menyerah. Tapi dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong dia. Di saat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di saat dia sadar dan dia menyadari
bahwa Tuhan Yesus yang punya kuasa dan otoritas dalam hidup anaknya. Tuhan Yesus sanggup menolong anaknya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain dia harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong dia. Makanya di saat apapun yang dia alami, di saat dia dihina, di saat dia diabaikan, di saat dia tidak dianggap oleh Tuhan, dia tetap dengan hati yang kekeh bahwa Tuhan pasti menolong dia. Mari, mungkin dalam kehidupan kita belum ada jawaban daripada Tuhan. Mungkin kita semakin sulit. Mungkin omongan-omongan yang tidak enak datang kepada kita. Oh, kita nggak mungkin lah, nggak bisa lah berhasil. Kamu nggak bisa lah, kamu nggak mungkin bisa. Kamu orang berdosa dan sebagainya dan sebagainya. Mari tetap berfokus kepada Tuhan. Karena dia telah datang buat saya dan saudara. Dia datang memberikan hidupnya kepada saya dan saudara. Kalau surga saja Tuhan bisa berikan buat kita, apalagi masalah yang ada di dunia ini. Tuhan hanya mau kita, ayo, mari kita duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Mari dengan ada waktu yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, ayo mari setiap kita introspeksi diri. Supaya kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita semakin berjalan di jalannya Tuhan. Supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dengan adanya waktu yang Tuhan berikan lebih banyak. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Lebih merendahkan diri lagi ke hadapannya. Dan mari setiap kita menyadari bahwa Tuhan punya kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan A, maka jadi A. Kalau Tuhan katakan B, makalah jadilah B. Amin. Kita melihat ya, perempuan ini datang dengan apa? Mohon belas kasihan Tuhan. Dalam hidup kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Hanya kita mohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan daripada Tuhan. Amin. Hanya dengan belas kasihanlah Tuhan menolong kita. Ya, di sini dikatakan, di saat perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apakah perempuan itu memberontak? Saat Tuhan belum menjawab doanya, saat Tuhan belum menolong dia, tidak. Dia semakin yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dia semakin dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Apakah dia datang dengan marah-marah? Di saat Tuhan bilang bahwa tidak baik, ya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu marah? Tidak. Malah dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dengan satu sikap dari perempuan Kanaan ini membuat hati Tuhan luluh. Apakah Tuhan nggak tahu hati perempuan ini? Tahu. Hanya Tuhan ingin melihat seberapa giginya atau kekehnya hati dia dengan Tuhan. Tuhan hanya ingin melihat setiap hati kita. Apakah dengan yakin dan percaya, apakah benar kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin.
seberapa engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Seberapa engkau yakin bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Seberapa engkau yakin bahwa apapun yang Tuhan buat dalam hidupmu adalah baik. Kau akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Walau saat ini engkau tidak melihat jalan Tuhan dalam hidupmu. Walaupun saat ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Belajarlah seperti perempuan Kanaan. Semakin engkau diperhadapkan dengan masalah, semakin engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin engkau mengucap syukur, semakin engkau membawa hatimu yang hancur kepada Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi jawaban dalam setiap doa saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, persiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Walaupun saat ini belum ada jawaban dalam doa kami. Mungkin saat ini apa yang kami harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kami atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Dan kenyataannya berbeda. Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi pengharapan bagi kami. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi setiap doa kami. Haleluya Tuhan. Mungkin masalah kami bukan semakin ada titik terang, tapi masalah kami semakin berat. Tapi itu tidak membuat kami lari daripada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu setiap masalahmu, setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya. Setiap masalah kami boleh mengambil hikmahnya. Setiap masalah yang kami alami mendatangkan kebaikan bagi kami. Setiap masalahmu, masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semakin Engkau memurnikan iman kami kepadamu. Terima kasih. Saat ini walaupun kami belum melihat jalan, tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap doa kami, seperti perempuan Kanaan ini. Kami tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya.
pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, yang menjadi jawaban dalam setiap doa kami, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah begitu baik Tuhan. Ajarlah kami untuk lebih lagi memiliki iman di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan dari segalanya ya Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami percaya hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan Allah mengurapi kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua, sehingga lebih dan lebih lagi kami boleh dikuatkan di dalam Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Dan juga kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKP Living Bread ini. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka Engkau Tuhan Allah yang akan menyertai penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau, Engkau Tuhan turut campur tangan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Kesembuhan, pemulihan boleh terjadi untuk setiap pelayanannya Tuhan, sehingga lebih lagi Engkau memperluas pelayanannya Tuhan. Dan juga setiap serangan balik berupa apapun pada si jahat, semua Engkau ikat patahkan, hancurkan kuasai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, berkat dari barat, utara, timur, selatan juga Engkau kirimkan menyertai dalam sepanjang pelayanannya. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan, dan juga jubah kerendahan hati senantiasa Engkau berikan kepada beliau ya Tuhan. Semua anak-anak dimanapun dia berada, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung, dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan melalui keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini. Ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan senantiasa boleh ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik Boy L, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan. Layakkanlah setiap pelayanan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah memilih kami untuk melayani Engkau. Tutup bungkus setiap daripada kami dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Beri kami satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Setiap roh yang mengicaukan kami dalam melayani Engkau, semua Engkau patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk setiap jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya Engkau Tuhan Allah semakin mengurapi mereka dengan urapan-urapan yang sama Tuhan. Engkau semakin membangkitkan iman mereka, membangkitkan kerohanian mereka Tuhan, sehingga roh mereka boleh menyala-nyala di dalam Engkau. Mereka boleh semakin intim di dalam Engkau, boleh membangun mesbah secara pribadi dengan Engkau. Pintu-pintu berkat boleh Engkau bukakan bagi setiap mereka. Dalam setiap pergumulan Engkau bukakan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap pemulihan boleh terjadi juga atas setiap jiwa-jiwa jemaat yang ada di GPR Living Bread ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau turut campur tangan dalam setiap keputusannya, agar keputusannya adalah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang ada, dan juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di seluruh Indonesia ini. Engkau turut campur tangan, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah memberkati. Berkati setiap usaha pekerjaan yang Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan juga untuk yang belum sempat memberkati Tuhan, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apapun yang dikerjakan ya Tuhan. Ajarlah setiap daripada kami untuk menabur lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini.
Semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.